Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Materi kali ini berjudul Segi 4. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Adapun pokok materi yang akan kita pelajari yaitu jenis-jenis segi 4, sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, serta rumus-rumus untuk mengerjakan soal-soal segi 4. Yang pertama adalah jenis segi 4. Jenis segi 4 ada 6, yaitu 1. Persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jajar genjang, yang keempat belah ketupat, yang kelima trapesium, dan yang terakhir adalah layang-layang. Kita akan bahas satu persatu ke-6 jenis dari segi 4. Yang pertama adalah persegi. Sifat-sifat dari persegi yaitu semua sisinya sama panjang. Sisi yang dimaksud di sini adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Sifat yang kedua, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Sudut yang dimaksud adalah yang menempel pada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Oleh karena itu, sudut A, B, C, dan D sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Sifat yang ketiga adalah diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Diagonal pada persegi terlihat pada garis AC dan garis BD. AC dan BD berpotongan. Berpotongannya tegak lurus yang terlihat di gambar, baik gambar yang atas maupun gambar yang bawah terdapat simbol siku-siku. Dan panjang diagonalnya sama, berarti jika AC 5 cm maka BD juga 5 cm. Itu maksud dari sifat yang ketiga. Yang berikutnya adalah mengenai rumus persegi. Yang pertama adalah rumus keliling, yaitu 4 kali sisi. Karena sisinya sama panjang, oleh karena itu sisinya dikali 4. Dan juga konsep dari keliling adalah menjumlahkan seluruh sisi pada bangun datar. Yang berikutnya adalah rumus luas. Rumus luasnya adalah sisi dikali sisi atau bisa juga disebut dengan sisi kuadrat. Yang kedua adalah persegi panjang. Sifat persegi panjang yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Sisi yang berhadapan pertama yaitu AB dengan DC yang kita sebut dengan lebar. Yang kedua yaitu AD dengan BC yang kita sebut dengan panjang. Sifat yang kedua, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Penjelasannya sama dengan persegi. Sifat yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan sama panjang. Diagonal di sini yaitu ada garis merah AC dan garis merah BD. AC dan BD berpotongan dan panjangnya juga sama, tetapi AC dan BD tidak membentuk sudut siku-siku atau tidak membentuk sudut 90 derajat. Itu yang membedakan antara persegi dengan persegi panjang. Adapun rumus persegi panjang, yang pertama, rumus kelilingnya yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Dan rumus luasnya adalah panjang dikali lebar.
Yang ketiga adalah jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang, yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kita lihat ke gambar yang kedua di bagian bawah, terlihat garis AD sejajar dengan garis BC. Ada petunjuknya berupa tanda panah mengarah ke atas, ya. Itu tanda baca bahwa mereka sejajar. Dan pasangan yang kedua yaitu AB dengan DC. Ada satu tanda panah mengarah ke kanan. Jadi itu adalah simbol yang menyatakan bahwa kedua sisi tersebut saling sejajar. Sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, jadi kita hanya perlu melihat sudut-sudut yang saling berhadapan, saling tatap muka. Misalnya, sudut A berhadapan dengan sudut C, sedangkan sudut B berhadapan dengan sudut D. Sifat yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Jadi, jika kita melihat di gambar kedua, garis AC terbelah oleh garis BD pada titik E. Sehingga A ke E panjangnya sama dengan dari E ke C yang ditandai oleh tanda atau strip garis 2 pada gambar. Dan yang berikutnya juga BE sama panjangnya dengan ED yang ditandai dengan tanda strip 1. Sifat yang keempat yaitu jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Sudut yang berdekatan di sini bisa dilihat seperti sudut A dengan sudut D. Dia berdekatan. Atau juga bisa sudut A dengan sudut B. Begitu juga seterusnya. Rumus-rumus pada jajar genjang. Rumus kelilingnya adalah 2A ditambah 2B. A dan B-nya terlihat pada gambar yang pertama, bahwa A-nya adalah alas dan B-nya adalah sisi yang miringnya. Dan rumus luasnya adalah alas dikali tinggi. Teng teng. Berikutnya yang keempat adalah belah ketupat. Sifat belah ketupat yang pertama, semua sisinya sama panjang. Jadi kita bisa lihat ada 4 huruf S berada pada gambar pertama maupun gambar yang kedua. Sifat yang kedua adalah sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi kalau kita melihat di gambar yang kedua, di sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa AB sejajar dengan DC. Ya, berhadapan itu artinya saling bertatapan, saling hadap-hadapan. Berarti yang kedua adalah BC dengan AD. Sifat yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Oke, diagonal di sini berarti diagonal pertama yaitu AC dan diagonal kedua adalah BD. AC dan BD saling tegak lurus. Oleh karena itu ada simbol siku-siku di tengah-tengah diagonal AC dengan BD. Sifat yang keempat, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, berarti di sini sudut A sama dengan sudut C. Atau dilihat di gambar pertama ada garis biru, garis yang atas, sudut yang atas dengan sudut yang paling bawah. Nah, sedangkan pasangan yang berikutnya adalah sudut B dengan sudut D. Ya, terlihat di gambar pertama ada yang berwarna merah, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Nah, jadi untuk belah ketupat terdapat 2 pasang sudut yang berhadapan dengan besar yang sama. Rumus keliling untuk belah ketupat yaitu 4 dikali sisi, dan rumus luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal kedua
per 2. Yang kelima adalah trapesium. Trapesium terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah trapesium sama kaki, berarti ada 2 sisi yang sama panjang. Kemudian trapesium siku-siku, berarti di dalam trapesium tersebut pasti terdapat sudut siku-siku. Dan yang ketiga adalah trapesium sembarang. Sifat-sifat trapesium yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu A dan B. A itu berada di atas dan B itu berada di bawah. Jadi sisi atas dengan sisi bawah. Kemudian yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Rumus trapesium keliling sama dengan jumlah semua sisi. Dan rumus luasnya adalah A tambah B per 2 dikali tinggi. Atau bisa juga kita baca menjadi jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, mengenai layang-layang. Sifat-sifat layang-layang yang pertama adalah memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Terlihat di gambar pertama, garis AD sama dengan garis DC. Terlihat dari tanda strip 1 pada gambar pertama. Dan pasangan yang keduanya adalah garis AB sama dengan garis BC yang diberikan simbol strip 2 pada gambar sebelah kiri. Sifat yang kedua adalah diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Sifatnya mirip dengan belah ketupat, tetapi tidak membagi 2 sama panjang untuk diagonal BD. Hanya diagonal AC yang membagi 2 sama panjang. Sifat yang ketiga, diagonal terpanjangnya merupakan sumbu simetri. Diagonal terpanjang pada layang-layang terlihat pada garis BD di gambar yang pertama, maka garis BD disebut juga sumbu simetri pada layang-layang. Dan yang keempat, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang sudut yang dimaksud terlihat di gambar kedua, yaitu sudut A dengan sudut C yang diberi warna kuning, maka besar sudutnya adalah sama. Rumus layang-layang, kelilingnya adalah jumlah seluruh sisi. Dan yang kedua, rumus luasnya sama dengan rumus luas belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS.